Pasar ini sudah ada sejak 2,5 abad yang lalu, sejak masa ketika Ki Ageng Mangirwonoboyo belum mau tunduk pada pendiri kerajaan Mataram. Hiruk pikuk pasar ini telah dikenal luas. Dibuka 2 kali dalam daur 5 hari pasaran di setiap wage dan paing. Penjual maupun pembeli di pasar Mangiran datang dari berbagai penjuru. Ada yang berasal dari pusat perdikan Mangir di sekitar perbukitan Pajangan, lembah Kalibedok, hingga sekeliling pengaliran hilir Sungai Progo. Sering di malam-malam purnama, pentas kesenian rakyat dari Gejok Lesung hingga sandiwara ketoprak digelar di pendopo tengah yang luas. Di sekeliling arena persegi beratap joglo yang disanggah saka kayu jati berukir sulur-sulur tumbuhan itu meruyak berbagai bentuk bangunan kecil maupun besar yang menaungi kegiatan jual beli. Di atas panggung rendah dari kayu, bambu, dan bagian tanah yang ditinggikan dibanding lorong pematang untuk menjaga dagangan dari percik hujan dan aliran air. Berbagai keperluan dijajakan. Ada beras dan bumbu-bumbu, ada ikan dan daging-dagingan, ada jagung, kedelai dan biji-bijian, ada ubi-ubian seperti suwek, gembili, dan ganyong, ada sayuran dan buah-buahan, dan aneka lauk dan panganan. Tersedia juga peralatan bertani, perkakas rumah tangga, hingga bahan sandang maupun busana siap pakai. Angin kering dari tenggara masih berhembus. Musim hujan belum tiba. Tak ada suasana becek dan bau sampah. Lalat pun hanya tampak sesekali saja. Gemuruh tawar-menawar dan bayar-membayar yang riuh ditingkahi canda tawa yang renyah. Di bawah lindungan tenda kecil dari karung yang dijahit, tampak seorang ibu mengemasi bakul dan panci besar dagangannya. Beberapa jam yang lalu, banyak pembeli masih merubungnya untuk membeli cenil. Kue ini terbuat dari tepung kanji yang dimasak menjadi cemilan kenyal seukur ibu jari, dicomoti dan tersaji warna-warni. Taburannya adalah kelapa parut yang dikukus bersama pandan wangi, seperti lopes ketan yang memang sering ditawarkan bersamanya. Kuah gula kental juga diguyurkan lengket-lengket di atasnya. Di sampingnya, seorang penjual bawang merah dan bawang putih asik mengupasi sebagian dagangannya yang sudah keriput kulitnya. Tak banyak yang disandingnya, hanya setampah kecil yang tergelar dan seonggok lainnya di dalam karung yang dapat dijinjing bocah cilik. Kemudian melintaslah seorang lelaki berusia 30-an dengan kepala tertutup caping sambil tersenyum kesana kemari menjajakan pisang yang juga tinggal 1 lirang. Dilihat keadaannya yang mulai bercak hitam di sana sini, buah berkulit kuning itu memang hanya akan bagus kalau dimakan hari ini, besok sudah tidak bagus lagi.
Sang ibu penjual cenil mendongak, lalu berkata dengan tawa ringan yang memperlihatkan gigi kemerahan akibat gambir kapur sirih. "Tolong pisangnya kamu antar sebentar ke suamiku dan pengelamusnya di lapak pandai besi itu ya, Dik. Ini uangnya, ambil ke sini." "Iya, Mbak Yu, 1 benggol saja buat panjenengan," kata Kotip Pasa. Sekarang nama Kotip Pasa berubah menjadi Kotip Basah atau Basah Kotip karena pengucapan lidah orang Jawa. Sepeminum teh kemudian Kotip kembali dari mengantar dagangan terakhirnya ke tempat yang ditunjuk sang ibu. Kemudian sang ibu menyumpalkan uang sebanyak 3 benggol ke dalam kantong si pria penjual pisang yang berisi jajanan. Semula lelaki itu tidak menyadarinya, namun setelah berjalan beberapa langkah dia pun berbalik. "Weh, kebanyakan ini Mbak Yu," kata Kotip Basah. "Tidak apa-apa, buat jajan anakmu itu loh, Dik. Lagi pula pisang segitu banyak, ya ndak mungkin toh kalau cuman 1 benggol," kata ibu itu. "Ndak, memang harganya itu segitu Mbak Yu, lawong lirang terakhir. Jajanan untuk anak-anak saya juga sudah ada kok." Lalu uang itu dikembalikannya. Tidak mau kalah, si ibu segera menyusul sang penjual pisang yang berlari. Dia masukkan lagi uang lebihan 2 benggol yang setara dengan 5 sen itu ke kantong belanjanya. Kotip Basah hanya tersenyum geleng-geleng kepala, lalu dengan penuh kesopanan Kotip berterima kasih. Beberapa saat kemudian, ketika si ibu selesai berkemas, seorang penghuni pasar yang lain menghampirinya dengan menenteng sebuah wadah dari tanah liat. "Ini gulai kambingnya Mbak Yu." "Loh, saya tidak pesan itu loh," kata si ibu. "Lah tadi masnya penjual pisang yang memesankan. Terus dia bilang, tolong diracik sama dikasihkan kalau panjenengan mau pulang. Katanya si genduk Sofiawati, putri panjenengan itu suka gulai kambing." "Masya Allah, rezeki si genduk ini alhamdulillah," kata si ibu. "Alhamdulillah ya Mbak Yu," ujar si penjual bawang yang tampak turut bahagia sambil terus asik dengan pisaunya. "Coba sini lihat wadah makan siangmu, Dik," kata si ibu. "Buat apa Mbak Yu?" Dengan ragu dan bertanya-tanya, dia ulurkan sebuah cobek tanah liat kepada rekannya itu. "Ini gulai sebanyak ini, mana mungkin si genduk habis. Kubagi 2 ya, separuh buat kamu." Lalu tanpa menunggu persetujuan, si ibu penjual cenil segera menuangkan gulai itu ke dalam cobek. "Walah rezeki ya Rob, sembah nuwun Gusti, matur nuwun Mbak Yu." Kotip merasa puas menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan sambil menyantap nasi dengan lauk gudeg manggar bunga kelapa beserta areh kanil dan empal daging kerbau. Sepasang mata berwarna coklat memejam sejenak,
menyaksikan orang berebut berbuat kebaikan adalah surga sebelum surga bagi jiwanya. Dengan hati penuh rasa haru, pemilik sepasang alis tebal yang hampir bertaut itu menggerakkan bibir dalam gumannya yang lembut. Maktuh. Dengan langkah ringan dia melipir menjauhi keramaian ke barat, agak tersembunyi oleh pohon pisang di ujung pasar. Di antara batang-batang nyiur kelapa yang menjulang, cerobong sebuah lapak pandai besi membumbungkan asap hitam yang berbau apak. Khotib berjalan menuju tempat itu. Bangunan bertiang bata tanpa dinding itu, disitulah telah bekerja seorang pandai besi. Di bawah atap jerami yang dibingkai pelepah, sepasang tangan seorang lelaki tua mengayun pompa udara menjaga agar bara api tetap menyala. Dalam bahasa Jawa, pekerjaan mengasisteni pandai besi ini disebut pengelamus. Di dekat tungku panas yang sebelah menyebelah dengan landasan tempa dan bak air, seorang pria yang sedikit lebih muda dari rekannya tampak berulang kali menyorongkan sebilah logam ke dalam api. "Wah, kalau ini luar biasa, Den Mas," kata si pandai besi sambil meringis memamerkan deretan gigi berwarna hitam ketika menyadari tamunya itu muncul kembali. "Saya belum pernah menangani jenis baja seperti ini." Dia mengangkat bilah pedang membara itu dari dalam api, mengamatinya sejenak, lalu melandaskan di atas bantalan. Bagian rompal kecil yang tadi telah dia seksamai dihantam berulang-ulang dengan palu godam. Otot lengan hingga punggungnya tampak menegang tiap kali dia memukul, dan keringat yang membasahi badan membuat kulitnya berkilat bagai tembaga. Percikan bunga api yang acak menerpa seakan tak dia rasa. "Namanya baja Damaskus, Paman," sahut khotib pasa, lelaki muda yang memakai kain berwarna hijau pupus dibebat batik kecoklatan sebagai ikat kepalanya itu. Surjan lurik kuning tua berseling hitam yang dikenakan tanpa dikancingkan di luar gamis putih tampak serasi melekat pada perawakan gagahnya. "Nah, selama ini saya hanya pernah mendengar tentang jenis baja itu. Rupanya susunannya ada kemiripan dengan hasil kerja para empu sakti pembuat keris pusaka. Ini ada pamornya juga ya, Den Mas. Bentuknya seperti aliran air berwarna keperakan." "Tepat sekali, Paman," jawab khotib sambil tersenyum. "Justru sebagai orang yang bukan berasal dari Jawa, saya takjub ketika pertama kali melihat keris, utamanya adik saya yang sangat menyukai keris." "Ini pedangnya, kalau dilihat sebagai keris, bagian yang tajam besinya hurap, Den Mas. Seperti ada bintik-bintik keemasan yang sangat lembut. Tepat di tengah ada pamor adek yang pangkal bilah hingga ke ujung ada 3 garis tidak putus dari bahan batu bintangnya. Terus
di separuh bagian yang tidak tajam, dibatasi dengan rapi oleh pamor adeg ini, ada pola yang disebut ganggeng kanyut. Artinya ganggang yang tersapu oleh aliran air seirama dengan arus, tapi tetap kukuh akarnya bertaut sehingga tidak hanyut. Perlambang bagi kita untuk selalu mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan tanpa kehilangan akar keyakinan dan pegangan. Terakhir, ini bagian dasar bilah, ada yang mirip pusaran kecil. Di sini disebut pusar bumi, tapi ini seakan sidik jari dari pembuatnya. Mantap ini Denmas. Hampir saja Kotip hendak menyahut bahwa memang demikian yang pernah diungkapkan oleh ayah angkatnya, Pangeran Ngabei. Tapi segera dia urungkan niat itu dan menggantinya dengan sebuah anggukan sembari memperlihatkan wajah semi takjub. Oh ya Denmas, ini ada pisang, sudah matang sekali. Ayo sambil menunggu dimakan ya pisangnya. Kali ini perhatian sang pandai besi kepada pekerjaannya jauh lebih besar dari pendengarannya terhadap kata-kata sang tamu. Matanya dipicingkan dengan sebuah penjepit yang disebut sapit. Dia kembali mengeluarkan bilah pedang yang membara dari dalam nyala tungku. Palu panimbalnya kembali menghantam pedang lengkung itu berulang-ulang. Terima kasih paman, kata Kotip pasah. Wah, ini paron landasan dan penimbal saya sampai kalah Denmas. Rupanya sebagaimana keris pusaka, pedang ini bukan terdiri atas satu batang logam yang ditempa, melainkan tekukan berulang-ulang yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan lapis lipatan. Hebat betul. Diteruskannya menempa beberapa kali hingga dia merasa tangannya kebas. Lah, kalau Damaskus itu apa artinya Denmas? Tanyanya kembali. Damaskus itu nama sebuah kota di Suriah paman, jauh lebih ke arah utara lagi kalau dari Mekah. Wah, saya susah membayangkan Denmas. Lawong soal Mekah saja saya cuma dengar dari para kiai kalau menceritakan tentang Kanjeng Nabi. Denmas berasal dari sana, tanya pandai besi itu. Kotip tersenyum ketika ditanya. Kemudian dia berkata, paman pernah mendengar kisah pedang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard si hati singa dari Inggris? Ya belumlah Denmas, bagaimana itu ceritanya? Tanya si pandai besi. Jadi ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan salib yang hendak menjajah kembali kota suci Yerusalem, kira-kira 700 tahun yang lalu. Walah, sudah lama sekali Denmas ya. Itu masih zaman Raja Airlangga mungkin, malah Sri Aji Joyoboyo kalau di Jawa. Lah, saya kok malah memotong cerita. Monggo Aden diteruskan Denmas. Senyum laki-laki muda itu lagi-lagi mengambang, memaniskan wajahnya yang meski aslinya sudah cerah, tapi tampak sering terpanggang sinar matahari. Cambang tipis tumbuh menggalur di depan telinganya hingga ke bawah, bergabung dengan jenggotnya yang lebat tapi halus dan panjangnya tidak melebihi genggaman tangan. Hidungnya tidak terlalu mancung, tetapi tidak serupa juga dengan hidung orang Jawa
karena lubangnya tampak dari depan. Di bawah kembang kempis tarikan napas yang dibebani panas dari tanur, kumisnya yang tercukur menyisakan titik-titik kehitaman, bersiap tumbuh kembali. Raja Inggris itu menantang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk berduel. Dia mencabut senjatanya, sebuah pedang lurus bermata dua buatan Eropa yang logamnya tebal dan tampak kukuh. Lalu pedang itu diayunkan kuat-kuat ke sebuah batu hingga terbelah. Melihat itu Sultan tersenyum. Kemudian beliau melemparkan selembar sapu tangan sutra ke udara dan mengacungkan pedangnya yang tampak kuat tapi tipis dan ringan dengan sisi tajam diarahkan ke atas. Begitu sapu tangan sutra itu tersentuh mata pedang, kain lembut itu terbelah dengan sempurna di tangannya. Kata Qotib Basa, menakjubkan, hebat betul. Pandai besi itu berdecak dengan mata berbinar-binar. Hampir-hampir dia lupa untuk memasukkan kembali pedang yang sedang ditanganinya ke dalam bara api. Sultan Salahuddin ini, apakah dia orang Damaskus, Den? Beliau tinggal dan wafat di sana, meski sering bolak-balik ke Mesir untuk menjaga kedua wilayah itu, Paman. Dan beliau berasal dari suku Kurdi. Lah, kalau anak muda yang tinggal di rumah kami beberapa waktu yang lalu itu malah aslinya ngerum, kotanya Stambul begitu ya? Itu juga utaranya Mekah kan, Den? Betul, Paman, Istanbul, malah jauh lebih ke utara lagi, kata Qotib Basa. Dentang palu membentur baja terdengar beberapa kali. Setelah mengamati bagian yang ditempanya, si pandai besi memasukkan pedang secimitar itu ke dalam air dan suara desisan yang kuat tetapi halus terdengar. Ah, desisnya saja beda. Pedang yang luar biasa. Sepertinya baru besok saya bisa menyelesaikan pedang ini, Den. Itu pun saya harus memohon maaf kepada Den Mas. Ada kemungkinan hasilnya tidak sesempurna sebelumnya. Tidak apa-apa, Paman. Akan saya tunggu, kata Qotib Basah. Jadi bagaimana kalau Den Mas malam ini menginap di rumah kami saja? Nah, itu istri saya sudah selesai berjualan cenil dan sedang berbelanja. Dia sedang menuju ke sini, Den Mas. Loh, kok Den Mas di sini? Seorang wanita dengan sampiran kerudung penutup kepala tersenyum hingga tampak gigi kemerahannya begitu sampai di lapak pandai besi itu. Loh, kamu sudah kenal sama Den Mas ini toh, Bune? Tanya pandai besi itu kemudian. Lawang tadi ceritanya Den Mas ini mau memborong cenil saya, Pak Ne. Sambil tersenyum. Saya tadi sungguh malu sekali kepada Bibi. Maafkan saya ya, Bibi, kata Nurkandam Basah. Maaf apa toh? Wong tidak ada yang salah kok. Bagaimana toh, Bu, ceritanya itu? Tanya pandai besi itu penasaran. Jadi tadi Den Mas ini bertanya beberapa hal tentang daerah Mangeran sini. Terus dia juga bertanya kalau jualan seharian ini bisa dapat untung berapa. Ku jawab saja bahwa kalau habis semuanya ya lumayan, bisa dapat 100 sen. Kalau kok Den Mas ini bilang cenilnya mau diborong semua,
dan mau memberi uang 1 ringgit toh Pak Ne. Wah, ya untung besar kamu Bune. Itu 2,5 kali lipat dari 100 sen toh, ujar sang suami sambil terkekeh-kekeh. Ya ora elok toh Pak Ne. Tidak saya bolehkan. Lawong jualannya baru mulai Kasihan langganan yang lain. Siapa tahu kepengin banget makan cenil. Nanti mereka bisa kecewa. Lawong menyempatkan mau beli dengan datang pagi-pagi. Kok ternyata sudah habis. Terus saya bilang, sudah dihitung saja rombongannya ada berapa. Den Mas sendirian? Tanya sang suami pada tamu mereka itu. Tadi ngakunya berempat. Iya toh Den Mas? Sahut sang istri. Iya Bibi, sahut Khotib basah. Terus tadi Den Mas ini bilang, tapi boleh ya kami beli yang banyak. Lah saya jawab, lawang cuma berempat kok beli banyak. Lah terus siapa nanti yang mau makan? Mubadir malah dosa loh. Masih ngeyel juga dengan berkata bahwa mereka berempat itu kuat makan banyak. Lawang katanya cenilnya kelihatan enak sekali. Terus sudah lama juga tidak makan cenil. Saya jawab lagi, kalau makan cenil itu tidak boleh berlebihan. Nanti kalau malah sakit perut atau mencret gimana? Repot semua toh. Terus ya saya bungkuskan 4 saja Pak Ne. Terima kasih loh Bibi. Itu cenil paling enak yang pernah kami makan. Juga pelajaran hidup paling mahal. Malah tidak boleh bayar. Masya Allah, kata Khotib basah. Walah, sukanya kok muji-muji terus loh Den Mas ini. Lawang uangnya Den Mas ini 1 ringgit alias 2,5 golden utuh. Kalau 4 bungkus itu ya cuma 4 sen. Mana mungkin saya punya kembalian. Masih maksa minta saya terima uangnya. Lawang saya ini bukan fakir miskin yang perlu disedekahi kok. Ya sudah, kalau tidak punya uang kecil, ya cenilnya biar jadi sedekah saya saja. Wong Den Mas ini dari pakaiannya seperti kaum santri dan asalnya malah dari seberang, musafir. Itu kan tamu, jadi ya saya harus memuliakannya. Ya toh, wong kami juga pernah ketamuan orang seberang yang terluka di Siluk ketika berjuang bersama Kanjeng Pangeran Diponegoro. Jangan keras-keras toh Buni, kata suaminya. Sang istri menutup mulutnya dengan ujung selendang yang dia gunakan untuk menggendong pancinya. Justru itu Paman, justru itu Bibi sekalian, ujar lelaki gagah di hadapan mereka. Maafkan saya, sebenarnya saya sudah tahu kalau Paman dan Bibi adalah suami istri yang baik hati, yang telah menyelamatkan saudara muda saya Nur Kandam Pasa. Loh, Den Mas ini apanya anak Mas Nur Kandam Basah? Bisa dibilang saya kakaknya atau adiknya juga bisa Bibi. Loh, kok begitu? Ya begitulah, bersaudara karena Gusti Allah. Jadi tidak penting lagi siapa yang kakak atau siapa yang adik. Pemuda itu tersenyum. Ya wes, pokoknya sama gantengnya toh. Ingat umur toh Buni. Jan kamu ini bikin malu saja Buni. Ya siapa tahu toh Pak Ne, ada yang bisa diambil mantu toh Pak. Weh,
Kamu mimpi jangan terlalu tinggi, Buni. Nanti kesampluk sayap manuk elang. Wis, ini Den Mas, ini sampai wajahnya celingus begitu menahan malu. Silahkan Den Mas, lanjutkan bicaranya tadi, kata sang pandai besi kemudian. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena sejak tadi pagi saya terkesan menguji Paman dan Bibi. Tapi sungguh saya hanya sedang berusaha meyakinkan diri bahwa Paman dan Bibi adalah orang yang tepat untuk saya repoti sekali lagi. Merepotkan apa toh Den Mas? Ayo, kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, sampaikan saja, jangan ragu-ragu, kata pandai besi itu. Nur Kandam ada sama saya, Paman. Lukanya kambuh lagi, dan sepertinya ini lebih buruk. Meski sudah agak berkurang, pendarahannya belum berhasil saya hentikan. Dia lemah sekali. Dia memaksakan diri naik turun gunung dan keluar masuk hutan hingga daerah Imogiri selama hampir 2 pekan ini. Kalau Paman dan Bibi berkenan, jangan khawatir Den Mas. Kalau nak Mas Nur Kandam memerlukan tempat untuk perawatan, rumah kami selalu siap. Hanya saja ya begitu itu keadaannya, jauh dari kata layak. Paman jangan berkata begitu. Adinda Nur Kandam sudah bercerita kepada saya bagaimana Bibi dan Paman telah merawat lukanya dengan begitu telaten, menjamunya dan memperlakukannya seperti seorang pangeran di rumah kalian. Masya Allah, saya saja sampai iri dibuatnya, kata Nur Kandam basah sambil tersenyum. Wah, nak Mas Nur Kandam itu loh sukanya melebih-lebihkan kalau bercerita, kata sang istri dengan wajah tersipu. Justru dia yang banyak berjasa kepada kami. Putri kami si genduk Sofiawati malah diajari membaca Al-Quran. Sekarang sudah lumayan lancar dan juga dilatih memanah, meski sampai sekarang belum cukup mahir. Oh iya, kalau itu mungkin karena naluri bujangnya berhasil membaca tanda ada gadis solihah dalam jangkauannya. Hahaha, kata Kotib basah kemudian terkekeh. Den Mas bisa aja loh Saya sebenarnya ingin sekali merawat sendiri Adinda Nur Kandam, tapi Paman dan Bibi saya kira telah tahu bahwa keadaan perjuangan sedang dalam keadaan sulit. Kekalahan kami di pertempuran Siluk disusul dengan berbagai hal yang amat berat untuk kami tanggung. Saya harus segera menyusul Kanjeng Sultan Abdul Hamid Diponegoro ke Bagelen Barat. Maafkan, ini pasti jadi memberatkan Paman dan Bibi, kata Kotib basah. Sudah toh Den Mas, serahkan pada kami. Di mana nak Mas Nur Kandam sekarang? Di dalam gerobak sebelah sana itu Paman, 2 anak buah saya sedang menjaganya. Sekali lagi saya mohon maaf, nyuwun agunging Sih Samudro Pangaksami pada Paman dan Bibi. Saya telah lancang meragukan ketulusan Paman dan Bibi. Bukan apa-apa, dan bukan pula saya tidak percaya pada cerita Adinda Basah Nur Kandam. Di saat seperti ini, sungguh tidak mudah menemukan orang-orang yang dapat dijadikan tumpuan dan harapan oleh orang-orang setengah pelarian seperti kami. Semoga Paman dan Bibi dapat memakluminya, jelas Kotib basah kemudian. Minta maafnya itu mau berapa kali toh Den Mas? Kok bolak-balik pakai cara Jawa melipis segala? Sudah, kami bisa mengerti kok. Ayo segera saja kita bawa nak. Bibi, berkenankah naik gerobak saja? Kata Kotib basah.
Wah, saya ini suka pusing kalau naik gerobak Den Mas. Apalagi kalau lihat sapinya buang kotoran, bisa muntah-muntah nanti. Sudah, saya jalan kaki saja Den Mas. Ada jalan pintasnya kok. Biar suami saya yang mendampingi Den Mas ke rumah kami lewat jalan besar. Oh ya, pisangnya itu jangan ketinggalan ya Pak. Aman Bune, aman. Baiklah kalau begitu Bibi, mari Paman. Oh iya Den Mas, saya ingin segera melihat keadaan Nak Mas Nur Kandam. Oh lah iya, tapi saya ini kok malah belum tanya, Den Mas ini namanya siapa ya? Dulunya saya adalah juru tulis dari ayah Adinda Nur Kandam. Karena itu teman-teman prajurit Sultan Abdul Hamid biasa memanggil saya Basah Kotip.